pastinya dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Oke teman-teman, kita bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online Pemuda Gema. GKI Ujo bilang, walaupun hari-hari ini kondisi kita terbatas karena adanya COVID-19, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kita. Apapun kondisi yang sedang kita alami pada hari-hari ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan, sukacita, bahkan damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa melingkupi kita. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk mengangkat sebuah pujian yang berkata, sebab Tuhan baik. Bagi Tuhan. Oke teman-teman, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini.
Terima kasih satu waktu yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Walaupun saat ini kami terbatas oleh jarak dan ruang, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak terbatas oleh jarak, ruang, bahkan waktu sekalipun Tuhan. Ya Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini. Mari Engkau selidiki setiap hati kami Tuhan. Jika Engkau menemukan dosa yang menghalangi Engkau bekerja atas hidup kami, ampuni setiap kami ya Bapa, layakkan setiap kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Bapa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini di rumah, di kos masing-masing, bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah online pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami mengalami hadirat yang sama ya Bapa. Engkau menyediakan tanah hati yang subur bagi setiap kami, sehingga waktu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, firman-Mu boleh tumbuh di dalam hidup kami, boleh kami hidupi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pada malam hari ini. Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Juga kami menyerahkan jalannya ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami pertaruhkan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan mengangkat sebuah pujian yang berkata dalam Yesus. Kekuatan di
setiap kami Tuhan. Teman-teman, kita tahu Kristus adalah satu-satunya sumber kesembuhan kita, kemenangan kita, dan melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa dan segala sesuatu yang kita alami pada saat ini. Kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita, dan kita yakin dan kita percaya kita bisa menang atas segala pencobaan, ujian yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Karuniamu Bapa,
Tuhan, bahwa kami percaya bahwa di dalam-Mu kami mendapatkan ketenangan, di dalam-Mu kami mendapatkan kesembuhan, di dalam-Mu juga Tuhan kami mendapatkan pemulihan. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang begitu besar yang telah Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersama-sama bersekutu dengan Kau, memuji muliakan Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami, selidiki hati kami, agar firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan menjadi buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Ya, selamat malam sobat-sobat muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh kembali lagi berjumpa. Dan pada malam hari ini saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30, kita baca ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan di sini saya tekankan dalam ayatnya yang ke-15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, firman Tuhan ini berbicara tentang bahwa di dalam tinggal tenang dan percaya disitulah letak kekuatan kita. Dalam hari-hari seperti ini, situasi seperti ini, mungkin kita merasa panik, kita merasa galau, khawatir dalam pandemi COVID-19 ini. Ketika kita mau tenang, kita mau percaya, tapi ada saja hal-hal yang membuat kita khawatir. Namun di sini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa ketika kita percaya bahwa kita tinggal tenang, disitulah terletak kekuatan kita. Dan saya membawa kita melihat firman Tuhan bagaimana agar kita memperoleh hati yang tenang. Bagaimana kita memperoleh hati yang tenang? Yang pertama yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bagaimana kita memperoleh hati yang tenang? Yaitu kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-1, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, Mazmur Daud ini berbicara bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja hati kita merasa tenang, dan dari sanalah keselamatan kita. Kita harus sadar bahwa Tuhan ada dan tinggal di dalam kita. Ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa galau, ketika kita merasa beban berat, kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, bagaimana kita memperoleh hati yang tenang, yaitu percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Yang kedua itu percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sobat-sobat muda, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Status kita sebagai anak Tuhan harusnya membuat kita lebih percaya diri lagi, harus membuat kita lebih tenang. Karena kita tahu kita adalah anak dari Bapa di sorga yang jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia ini. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, firman Tuhan berkata,
maka akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengetuk dan ketika kita meminta, kita pasti akan diberikan. Jadi kita jangan khawatir, kita harus percaya bahwa kita mempunyai Bapa yang mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita harus percaya dengan status kita sebagai anak Bapa yang jauh lebih baik dari bapak-bapak yang ada di dunia ini. Bahkan kita tahu bahwa tidak ada seorang bapak yang mengasihi anaknya ketika kita meminta roti, bapaknya memberikan batu. Pasti kita percaya bahwa Bapa yang jauh lebih baik saja bisa memberikan yang terbaik bagi kita semua. Dan yang ketiga, bagaimana kita memperoleh hati yang tenang, yaitu kita harus percaya bahwa Bapa bekerja. Kita harus percaya bahwa Bapa bekerja dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai yang kelima, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan dari kisah ini, yaitu ketika ada perkawinan di Kana. Pada saat itu mereka kekurangan anggur. Dan Ibu Yesus pun mendatangi Yesus dan ia berkata bahwa Ibu, mereka kehabisan anggur. Tapi kata Yesus, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Jadi Ibu Yesus di sini menggambarkan bahwa kita harus tenang dalam keadaan sesulit apapun, keadaan yang mungkin kita pikir tidak mungkin. Seperti perkawinan yang di Kana, mereka kehabisan anggur, mereka mungkin panik, mereka khawatir bagaimana ini tamu-tamu akan datang. Tapi Ibu Yesus membuat mereka tenang dan berkata bahwa apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Jadi kita hanya harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun saatnya belum tiba dan mungkin belum saatnya kita melihat hasil dari penantian kita selama ini, tapi kita harus sadar bahwa Dia tetap bekerja dan ini hanyalah masalah waktu dalam kehidupan kita. Kita harus setia menunggu Tuhan dan melakukan apa yang Ia katakan. Kita percaya bahwa Bapa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan yang keempat, bagaimana kita memperoleh hati yang tenang, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan memimpin kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan memimpin kehidupan kita. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai yang ke-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, sobat-sobat muda, kita harus percaya bahwa Tuhan memimpin kehidupan kita. Di sini Bapa berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ketika kita merasa khawatir, kita merasa lelah, kita merasa galau, kita merasa kenapa kehidupan saya seperti ini, kita harus datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia meminta kita untuk memberikan semua beban kita kepadanya. Kita menanggung beban kita bersama-sama dengan Dia. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dalam persoalan masa sulit dan tekanan, Tuhan senantiasa memimpin kita. Dan kita satu kuk dengan Dia. Kuk di sini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mungkin sepasang kayu yang dipasangkan di leher binatang. Dan itu sebagai untuk mereka bergerak agar mudah diperintahkan, agar mudah untuk menaruh beban di situ. Dan di sini Tuhan bilang bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan berkata bahwa kita satu kuk dengan Dia. Begitu luar biasanya janjinya kepada kita. Dia mengatakan bahwa kita tidak sendirian. Dia juga turut menanggung setiap beban yang kita pikul di dalam dunia ini. Jadi sobat-sobat muda, janganlah khawatir
Tenanglah dalam situasi seperti ini. Mungkin kita merasa kekurangan, kita merasa lelah, khawatir, galau dalam segala sesuatu yang terjadi. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang senantiasa memegang tangan kita setiap hari. Dan kita juga harus meminta Tuhan, meminta Roh Kudus untuk senantiasa memimpin kehidupan kita. Terus dekat dengan Tuhan supaya Dia bisa pimpin kehidupan kita, agar kita tidak tersesat dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena terkadang ketika kita khawatir, ketika kita merasa lelah, kita lupa dengan Tuhan. Kita mencari jalan-jalan yang lain untuk mendapatkan kepuasan pribadi kita, sedangkan kita harus memenuhi kepuasan rohani kita dulu. Jadi sobat-sobat muda, dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Kita harus tinggal tenang, harus mencari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara, menyertai, bahkan bekerja dan memimpin kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dalam situasi seperti ini, hari-hari seperti ini. Kita juga harus menguatkan saudara-saudara kita. Mungkin mereka merasa lelah, mereka merasa khawatir. Kita juga harus menguatkan mereka dengan kebenaran firman Tuhan agar kita terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami tinggal diam, ketika kami sujud di kaki-Mu Tuhan, ketika kami mencari Engkau, kami mendapatkan kelegaan bahkan ketenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa memimpin, memelihara bahkan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kami. Ketika kami mengandalkan-Mu Tuhan, kami mau agar kehidupan kami senantiasa berada di jalan yang benar, sehingga kami tidak memilih jalan yang lain untuk mendapatkan kepuasan pribadi kami semata ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menutup persekutuan pada malam hari ini. Biarlah anak-anak-Mu yang telah mengikuti persekutuan ini, yang ada di rumah, di ruangan ini, bahkan dimanapun mereka berada, biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil, bahkan pekerjaan pendidikan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menutup persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.